Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai ketua. Kami ingin mempresentasikan sebuah makalah kami yang telah kami susun dengan judulnya Database Manajemen Sistem atau DBMS. Disusun oleh Jens Franciscan Mani, Ruth Cynthia, Farizi, dan Felix. Adapun latar belakangnya, dalam era global saat ini, sistem informasi manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi, di mana sistem yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan input. Dan berbagai proses diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada di bawah ini. Definisi basis data, struktur data dan basis data, DBMS, keuntungan DBMS, kerugian DBMS, jenis basis data, model data. Adapun tujuannya untuk mengetahui definisi basis data, untuk mengetahui struktur data dan basis data, untuk mengetahui pengertian DBMS dan keuntungan DBMS dan kerugian DBMS, untuk mengetahui jenis basis data, dan untuk mengetahui apa itu model data. Definisi basis data. Basis data ialah referensi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. Struktur data dan basis data. Struktur data ialah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Basis data atau database adalah atau sering juga disebut basis data, istilah yang terbentuk dari dua kata berbeda. Selamat pagi semuanya, saya Ruth Cynthia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Jens Franciscan. Yang pertama, definisi basis data. Basis adalah markas atau tempat berkumpul, atau tempat bersarang, atau gudang. Data adalah representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Yang kedua, B. Struktur data dan basis data. Struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Basis data atau database atau sering juga disebut basis data adalah istilah yang terbentuk dari dua kata yang berbeda. Basis adalah gudang atau pusat berkumpulnya sesuatu, sedangkan data adalah kumpulan fakta yang mewakili objek tertentu seperti barang, manusia, benda, dan masih banyak yang lainnya. Basis data adalah sekumpulan data yang telah terorganisir dengan rapi dan baik oleh sistem. Selanjutnya, C. Pengertian DBMS atau Database Management System. DBMS atau Database Management System yakni perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database. Secara fungsi, Database Management System atau DBMS mempunyai fungsi mengintegrasikan, terhubung, merekayasa, dan memelihara basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan sesuai struktur tertentu dan disimpan dengan baik. Menurut CJDET, Database Management System atau DBMS adalah software yang menghandle semua akses pada database untuk melayani keperluan user. Baik, halo teman-teman semua. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Felix Pendrianus Salawa. Saya dari kelompok 4 dengan judul besar basis data dengan NPM 20110255. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang jenis basis data.
Nah, di sini penggabungannya atau pengelompokannya jenis basis data ini ada 4 teman-teman. Yang pertama basis data perusahaan, basis data individu, basis data publik, dan basis data distribusi. Nah, masing-masing ini ada kegunaan, fungsinya di mana. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskannya. Nah, yang pertama adalah basis data perusahaan. Nah, teman-teman semua, basis data perusahaan ini adalah sekumpulan informasi pada sebuah perusahaan. Nah, jadi dia khusus untuk perusahaan, yang dimana nanti biasanya ini dalam sebuah perusahaan data-datanya adalah data pegawai, data produk, data pemasaran, penjualan. Nah, itu dia data-datanya dalam sebuah perusahaan. Nah, yang kedua, basis data individu. Nah, basis data individu ini teman-teman adalah basis data perorangan atau pribadi. Jadi masing-masing orang. Nah, ini biasanya disimpan secara personal pada hard disk dan flash disk. Itu dia. Selanjutnya basis data publik. Nah, basis data publik ini bebas. Jadi bebas diakses oleh umum, oleh berbagai pihak dari manapun, siapapun yang ingin mengakses basis data publik ini bebas melalui jaringan internet. Nah, jadi aksesnya itu melalui jaringan internet, teman-teman. Nah, tuh. Kemudian yang terakhir basis data distribusi. Basis data distribusi ini adalah suatu data yang saling terhubung. Dengan berbeda tempat. Jadi mempunyai jarak dia, teman-teman, namun saling terhubung oleh contohnya dari perusahaan A ke perusahaan B dengan jarak yang jauh, atau intinya memiliki jarak, namun mereka saling terhubung untuk berbagi informasi. Jadi ada yang perlu disampaikan dari perusahaan A mau disampaikan ke perusahaan B, gampang. Jadi karena sudah terakses. Nah, ini juga kalau mau mengaksesnya ini tidak semua orang. Jadi hanya pihak-pihak yang tertentu yang sudah mendapatkan izin dari dua perusahaan yang terhubung tersebut atau lebih, gitu dia. Gitu, teman-teman. Jadi mungkin sekian penjelasan singkat dari saya mengenai basis data ini atau jenis basis data. Bagi teman-teman yang kurang paham, yang kurang mengerti, ya boleh dipertanyakan kepada kami di sini agar lebih jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fariji dari kelas TIP 2004 kelompok 4 ingin membaca presentasi tugas kelompok basis data. Model data. Tentang model data. Model data adalah model abstrak yang mengatur elemen-elemen data dan mentradisiasi bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dan dengan sifat entitas dunia nyata. Model data secara eksplisit menentukan struktur data. Model data biasa ditentukan oleh spesialis data, pustakawan data atau sarjana humaniora digital dalam notasi pemodelan data. Oke, sebagai penutup bab 3, kesimpulan basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan
satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan sesuai struktur tertentu dan disimpan dengan baik. Komponen DBMS atau data basis management system umumnya memiliki sebagai komponen fungsional modul seperti file manager, database manager, user processor DML, press compiler, DDL compiler. Keunggulan dari DBMS adalah mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi dan integritas data, meningkatkan keamanan data, efisiensi dan efektivitas penggunaan data, meningkatkan produktivitas para pengguna data. Saran, sebaiknya para user menggunakan DBMS karena DBMS menyediakan syarat antarmuka atau interface dalam mengakses data secara efisien tanpa harus melihat kerumitan atau detail tentang cara data direkam dan dipelihara. Oke, sekian saja itu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.